Sampai bos besar melihat lukisan itu bergambar dirinya. Barulah ia sadar dengan rasa takut bahwa gadis kecil penjual lukisan tadi mungkin adalah anaknya dengan cinta pertamanya. Ia pun buru-buru menyuruh asisten putar balik, namun tetap terlambat. Yang tersisa di pinggir jalan hanya lapak kosong. Gadis itu sudah menghilang. Tanpa ia tahu, gadis kecil itu sedang diseret oleh nenek dan pamannya ke rumah sakit. Mereka membohonginya, bilang ibunya kritis dan butuh 200 juta dari tangan si gadis untuk operasi. Wanita yang sedang sakit itu tahu ibunya dan adiknya sedang menipu anaknya, tapi tubuhnya sudah tak sanggup bergerak. Melihat gadis itu berhati-hati dan enggan memberikan uangnya, nenek dan paman si gadis kehilangan kesabaran. Mereka merebut tas gadis itu dan menggeledah isinya. Tapi yang mereka temukan hanya recehan. Melihat anaknya diperlakukan seperti itu, sang ibu merasa perih hati. Dalam hati terus berdoa agar bos besar segera muncul untuk menyelamatkan putri mereka. 10 tahun lalu, mereka adalah pasangan yang sangat saling mencintai. Hingga suatu hari bos besar terkena serangan jantung dan butuh transplantasi jantung secepatnya. Ayah bos besar pun mengancam wanita itu, memaksanya meninggalkan anaknya demi keselamatan si pria. Wanita itu tak hanya menyetujui, bahkan menawarkan dirinya sebagai donor jantung. Padahal saat itu, ia sudah mengandung anak dari bos besar. Setelah operasi, bos besar sadar dan mengetahui semua kebenaran dari asistennya, termasuk bahwa jantung barunya adalah milik wanita yang ia cintai. Bos besar langsung hancur. Ayahnya juga tak tahu bahwa wanita itu sedang hamil. Bos besar nekat ingin pergi mencarinya. Namun saat itu ia mendapat kabar, mobil ambulans yang membawa wanita itu mengalami kecelakaan. Bos besar yang sudah tak bisa mengendalikan diri, langsung berlari di tengah hujan deras, bersumpah ingin mati bersama kekasihnya. Namun karena tubuh lemah, ia pingsan di tengah jalan, lalu dibawa pulang oleh orang suruhan ayahnya. Tak disangka, ia nyaris bertemu wanita itu yang terlempar keluar dari ambulans. 10 tahun berlalu, jantung buatan dalam tubuh wanita itu sudah tidak bisa digunakan. Setiap hari ia harus duduk di kursi roda dan tidak bisa mengurus diri sendiri. Untuk mengumpulkan biaya operasi ibunya, si gadis kecil berjualan lukisan di pinggir jalan, memohon belas kasihan dari orang-orang. Melihat ini, si ibu merasa pedih. Hatinya hancur, ingin mati saja agar tidak jadi beban untuk anaknya. Namun ia juga tak rela meninggalkan gadis kecil itu sendirian. Ia tak tahu bahwa bos besar selama 10 tahun tidak pernah berhenti mencarinya. Meski ayahnya mengatur banyak perjodohan, selama belum melihat jasad wanita itu, ia tetap percaya wanita itu masih hidup. Hari itu, gadis kecil membawa ibunya ke rumah sakit untuk kontrol. Dokter menyatakan jantung buatan harus segera diganti. Biaya operasi 500 juta. Tapi gadis itu baru punya 200 juta. Ia memohon pada dokter agar mau operasi dulu. Tanpa ia sadari, perkataannya terdengar oleh nenek dan pamannya. Mereka langsung tertarik pada uang 200 juta itu. Dengan penuh sandiwara mereka masuk ke ruang rawat, membawa si ibu dan anak kembali ke rumah. Untuk meyakinkan gadis itu, sang nenek menyuruh pamannya menjual rumah agar bisa mengobati ibunya. Gadis kecil yang mendengarnya sangat terharu, sampai-sampai berlutut dan menyentuh kepala di hadapan mereka. Namun ia tetap tidak mau menyerahkan uang 200 juta begitu saja. Ia bilang setelah rumah terjual, baru mereka bisa ke rumah sakit bersama untuk bayar. Lalu ia pun pergi lagi untuk berjualan lukisan. Tak disangka, ia diganggu oleh sekelompok anak laki-laki. Untungnya, bos besar lewat dan melihat kejadian itu. Ia langsung mengusir anak-anak itu. Melihat lukisan si gadis, bos besar langsung teringat putri yang ia rindukan selama ini. Ia mengeluarkan segepok uang, lalu membeli satu lukisan tanpa melihat isinya. Namun setelah naik ke mobil dan membuka lukisan itu, ia terkejut melihat lukisan tersebut adalah dirinya. Dan itu dilukis dengan gaya wanita yang ia cintai. Ia langsung sadar, gadis kecil tadi mungkin adalah anak mereka. Ia pun segera kembali untuk mencari gadis itu.